Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Tasikmalaya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 percakapan coaching. Di sini saya sebagai observer Wine Wipiana Nurliska dari SDN 1 Nagarawangi. Di sebelah kiri saya ada Bapak Didin Saprudin dari SD 2 Tugu Raja sebagai coach. Sebagai coach, mohon maaf. Dan di sini ada Bapak Kakang Harudin dari SMP Ibnu Sina berperan sebagai coach. Baik Pak Didin, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bahwa hari ini Pak Didin ingin melakukan percakapan coaching ya. Iya, Nah, di sini ada satu hal yang perlu saya ingatkan sama Pak Didin. Apakah Pak Didin masih ingat tentang kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach ketika percakapan coaching? Iya. Mungkin kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh supaya bisa konsentrasi ketika melakukan proses coaching, dan yang kedua yaitu harus mendengarkan aktif ketika si coaching kita melakukan proses coaching. Kita harus benar-benar dari kita itu mendengarkan apa yang dirasakan oleh coaching sendiri. Selanjutnya yaitu ketika melakukan proses coaching, kompetensi yang harus kita tingkatkan itu kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Mungkin itu yang saya ketahui. Bagus sekali, Pak Didin sudah sangat menguasai ya untuk nanti ketika Pak Didin melaksanakan percakapan coaching ya. Nah di sini dari 3 kompetensi Pak Didin, ada hal yang spesifik apa yang ingin Pak Didin lakukan selama diobserv bersama saya nih Pak Didin? Mungkin yang saya akan ditingkatkan untuk diri saya ketika melakukan proses coaching ini ya, saya akan mendengarkan aktif. Yang utama itu saya akan mendengarkan aktif karena hal ini yang sangat penting mungkin ketika kita melakukan proses coaching. Baik, sedikit saya ingatkan bahwa di dalam mendengarkan aktif itu ada yang harus dihindari ya, yang harus Pak Didin lakukan ketika nanti percakapan coaching. Salah satunya adalah asumsi, melabel gitu ya, judgment, dan satu lagi adalah asosiasi. Jangan lupa ketika mendengarkan aktif harus ada rasa, yang seperti itu ya Pak Didin. Baik, nah dari kompetensi yang tadi Pak Didin pilih, adakah indikator ketercapaian yang akan Pak Didin inginkan untuk bisa dikembangkan? Mungkin indikator yang ingin saya kembangkan dari kompetensi yang tadi yang perlu ditingkatkan mendengarkan, ya kita ketika harus mendengarkan aktif otomatis kita harus benar-benar mendengarkan coaching itu sendiri. Ketika jadi kita konsentrasi apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, nanti kita dapat menanggapi apa yang dirasakan oleh coach itu sendiri. Baik, bagus sekali Pak Didin ya, sangat paham untuk bisa melakukan percakapan coaching. Untuk itu saya persilahkan Pak Didin dengan Pak Kakang untuk bisa melakukan percakapan coaching. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Sepertinya Bapak hari ini sangat semangat lagi ya? Ya Pak, saya merasa gembira nih hari ini. Saya mau di coaching sama Bapak nih. Saya mendengar pengalaman reputasi Bapak sebagai guru SD yang banyak pengalaman mengantarkan anak-anak didiknya juara lomba tingkat kota sampai ke provinsi dan sebagainya. Saya merasa memiliki kesempatan untuk bisa berkembang gitu ketika di coaching dengan Bapak. Oke. Kan kita ini mau melakukan coaching ya Pak. Mungkin rencana kita coaching nanti tujuannya apa dari coaching ini menurut Bapak nanti? Saya ingin mengembangkan teman-teman Pak ya, karena saya kan terpilih nih jadi CGP ya, calon guru penggerak angkatan 6 di Kota Tasik, dan ini kan tidak semua gitu ya. Jadi
sebagai anugerah karena saya keterima dari CGP, saya dapat ilmu gitu ya, saya di tempat ya pekan hari malah pekan gitu ya. Nah, saya ingin mendiseminasikan, ingin menyampaikan pengetahuan, keterampilan yang saya miliki kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan ya. Iya. Mungkin apa yang Bapak rasakan saat ini? Mungkin apa yang Bapak rasakan untuk saat ini? Saya merasa tadi ya sangat bahagia bisa kerja di CGP, tapi satu sisi saya merasa punya beban gitu ya. Beban ketika ingin menyampaikan apa yang saya miliki itu kepada guru-guru lain. Ternyata guru-guru itu tidak semuanya respon, Pak. Tidak semuanya mau menerima gitu ya. Perubahan atau ilmu pengetahuan yang baru yang saya dapatkan untuk mereka tularkan lagi di kelas-kelas mereka gitu. Oh, iya iya iya. Jadi intinya itu susah sekali menggali perubahannya. Iya. Lalu saya ingin bertanya ke Bapak, ketika ada teman kita yang sulit untuk melakukan perubahan bersama kita, apa yang akan Bapak lakukan? Secara yang pernah saya lakukan, karena saya juga alhamdulillah Pak sebagai kepala juga ya di SMP Mesina itu, saya melakukan kegiatan desiminasi ya, dijadwalkan ya. Dijadwalkan tiap 1 pekan sekali itu ada proses penyampaian materi di sela-sela rapat pekanan ya, rapat dinas. Nah, yang terjadi memang walaupun saya punya kekuatan sebagai kepala, tapi memang di sekolah itu kan ada, kalau kita sebutkan lah, ada yang mindsetnya itu open ya, terbuka, ada yang masih menggunakan mindset lama lah gitu ya. Jadi ketika ada perubahan itu selalu ditanya apa sih manfaatnya buat saya gitu. Toh saya ini usia sudah tua, karirnya sudah tidak akan sudah mentok lah, sudah tidak akan naik lagi gitu ya. Saya bukan PNS, saya hanya GTY saja, dan itulah beberapa hal yang kemudian menyebabkan mereka menjadi tidak mau mengikuti perubahan itu. Iya, betul. Tadi kan Bapak melakukan desiminasi ya Pak? Iya. Iya. Kira-kira dari skala nih Pak, Ah, kalau menurut Bapak, kan misalkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak sudah mencapai skala mana dari itu, dari desiminasi itu? iya. Jadi gini Pak ya, sekalian saya sampaikan mungkin gambarannya. Jadi saya itu kan baru 2 tahun nih jadi kepala, dan itu yayasan lama Ibu Sina itu. Ketika masuk saya ke sana, itu banyak guru-guru lama gitu ya, yang mungkin sudah terbiasa dengan kultur lama ya, dengan kebiasaan lama. Nah, ketika saya masuk dengan visi baru, yayasan baru, maka banyak hal-hal yang ingin kita rubah gitu ya. Nah, ketika mau melakukan perubahan tadi, termasuk di dalam satunya adalah tentang materi-materi CGP ini, ternyata guru yang lama itu ya tadi responnya berbeda dengan guru-guru yang memang baru yang kita rekrut setelah yayasan ini datang gitu ya. Nah, yang lama itu menganggap dia itu posisinya aman gitu. Karena Pak, karena dulu ketika terjadi akuisisi yayasan itu, mereka itu sudah dijamin gitu, bahwa mereka itu tidak akan dikeluarkan dari yayasan yang baru ini. Nah, cuma permasalahannya bagi yayasan yang lama ini, kita bagaimana mengupgrade ini ya kemampuan mereka supaya mereka itu bisa mengikuti gitu ya. Jangan sampai kalah oleh yang junior-junior ini nih, yang kita rekrut sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pemetaan SDM yang ada, yang ini bisa larinya mungkin kenceng, nah yang lama ini agak lama gitu ini ya. Tapi satu sisi mereka itu tidak boleh dikeluarkan, di satu sisi mereka juga agak sulit dibawa lari. Nah, ini yang menjadi problem saya gitu Pak. Iya, mungkin jadi problem Bapak ya. Iya. Yang saya ingin tanyakan, ada nggak rencana-rencana Bapak untuk melakukan perubahan-perubahan itu? Mungkin ada yang lain gitu. Iya. Ya tadi saya sudah melakukan desiminasi ya. Tadi Bapak saya lupa memberikan nilai ya. Kalau saya berikan nilai itu kita kira-kira perubahannya barunya nilai 7 ya. Kenapa? Karena memang yang baik-baik juga ada sih. Cuma memang saya targetnya bukan hanya 7 sih. Inginnya 9 gitu ya, syukur-syukur bisa 10 gitu ya. Selama saya memimpin mungkin tinggal 2 tahun lagi sekarang ya, karena 4 tahun ya untuk satu periode. Nah, rencana berikutnya saya itu ingin melakukan pendekatan secara personal. Ya, jadi saya ingin mendekati, mungkin kalau di dalam ruang kelas mereka itu malu gitu ya untuk melakukan interupsi gitu ya, atau mencurhat gitu ya.
terkait dengan perubahan yang saya sampaikan, mungkin ketika saya dekati dia akan lebih terbuka gitu ya, menyampaikan mungkin bukan tidak mau berubah, mungkin saya itu karena kendalanya ini ya. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan personal secara intens saya lakukan, saya semakin tahu keinginannya, saya bisa menyentuh hatinya sehingga nanti muncul keinginan untuk berubah gitu. Iya, tadi kata Bapak tadi ada kata-kata yang menyentuh hati ya. Iya. Bagaimana untuk cara menyentuh hati mereka itu mungkin pengaplikasiannya? Nah, ini mungkin Pak nyambung dengan apa yang saya pelajari gitu ya, mungkin sama Pak Dini juga pernah dipelajari tentang pembelajaran sosial emosional gitu ya. Jadi kita harus melibatkan emosi kita gitu ya ketika berinteraksi dengan para guru maupun dengan siswa, termasuk budaya positif ya yang kita bangun. Ya saya akan lebih banyak menyapa guru-guru yang lain gitu ya. Saya akan secara usia mungkin lebih muda, mereka lebih tua perlu dihargai, walaupun posisi saya mungkin lebih tinggi ya sebagai kepala. Dan nanti akan saya banyak melakukan pendekatan-pendekatan personal pribadi, kemudian dibangun hubungan yang dekat. Nah, mudah-mudahan kalau hubungan itu sudah terjalin, dia semakin terbuka ya untuk menyampaikan apa yang ada dalam benaknya. Iya Pak Kakang, tadi kan nih dari awal sampai akhir kita telah melakukan proses coaching. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan ketika melakukan proses coaching ini tadi? Ketika pembicaraan kita coaching ini? Saya mendapatkan ide baru gitu ya, ide baru yang sebelumnya saya tidak terbayangkan gitu ya. Tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Didin yang berbobot gitu ya, yang memantik ya, saya menjadi muncul gitu ya, ide baru gitu ya, yang sebelumnya saya itu berpikir cukup aja dengan diseminasi di kelas gitu ya. Ternyata itu tidak bisa gagal gitu. Tadi kalau peningkatan belum sempurna lah, baru yang 7. Oh ternyata harus ada cara lain ya. Nah cara lain itu barusan saya baru terpikirkan, oh saya harus melakukan pendekatan secara personal. Walaupun itu mungkin melelahkan ya. Kenapa? Karena saya harus satu-satu gitu. Kan kalau klasikal diseminasi bisa disatukan satu kelas hanya berapa jam, bisa terserap ke semua. Kalau saya melakukan pendekatan individu berarti kan saya harus persatu orang itu bisa beda-beda gitu ya. Ini juga mungkin nyambung dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Karena kebutuhan masing-masing guru itu berbeda-beda gitu ya. Mungkin yang satu ini cukup dengan diseminasi begitu langsung, dia bisa berubah. Yang ini mungkin satu kali pendekatan bisa, yang ini mungkin bisa 2-3 kali gitu ya. Jadi saya termotivasi ini terus untuk mempraktekkan gitu ya apa-apa yang saya miliki, dan saya harus kreatif gitu ya. Mencari cara lain gitu ya untuk bisa memecahkan masalah yang ada di sekolah saya. Iya Bapak, kita udah melakukan proses coaching nih. Nanti Bapak saya akan lihat ya rencana-rencana ke depannya, bagaimana perubahannya, apakah berhasil atau tidak. Ya, terima kasih. Ya, nanti Bapak saya akan mengunjungi tempat Bapak ya. Ya. Terima kasih Bapak telah melakukan proses coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, percakapan coaching yang dilakukan oleh Bapak Didin dan juga Pak Kakang sudah dilaksanakan dengan sangat seru saya melihatnya ya. Di sini saya bisa menyampaikan apa yang tadi Pak Didin ingin gali kompetensi yang ingin dimunculkan, yaitu adalah mendengar aktif ya. Iya. Di sini saya melihat ada rasa muncul, lalu alur tirtanya pun terlihat dari mulai tujuan Pak Kakang menyampaikan ingin mengembangkan rekan guru yang ada di sekolahnya seperti itu. Lalu dalam percakapan itu sendiri alur tirtanya tuh pun identifikasinya teridentifikasi, lalu di sana ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Kakang. Selain dia diseminasikan di dalam kelas, juga dia akan menyampaikannya kepada guru-gurunya, karena ketika adanya suatu ketidakberhasilan di dalam kelas, maka dia ingin menyampaikan di seluruh guru-gurunya. Tadi disampaikan bahwa ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosi, itu sangat bagus sekali ya. Nah, untuk dukungan pastinya karena di sini Pak Kakang sebagai kepala sekolah tentunya dukungan akan langsung ada ya Pak Kakang ya. Ketika ingin mengembangkan guru dan kepala sekolahnya mendukung, mudah-mudahan dengan apa yang Pak
Kakang alami gitu kan ya, ketika proses coaching ini sehingga menghasilkan ide-ide baru ya Pak Kakang, yang tadi Pak Kakang sampaikan, mudah-mudahan bisa tercapai dan sehingga akan terwujud pendidikan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi sekolahnya ya, seperti itu. Baik, intinya dari percakapan coaching kalian, kalau mau Ibu nilai nih, skala nilai ini dari 1 sampai dengan 10, Ibu kasih nilai 10 untuk kalian. Terima kasih Bu. Oke, baik, seperti itu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita melakukan proses coaching, kita akan makin profesional, baik dalam mengajar maupun dalam saling mendorong semangat untuk rekan kerja. Iya, Oke, terima kasih Iya. Pak Didit, terima Bu. kasih Pak Kakang, sukses untuk semuanya. Iya. Demikian proses coaching yang sudah kami lakukan, semoga bermanfaat tentunya untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita bergerak dan menggerakkan. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.